Tibalah Hari Raya Serunai, salah satu hari raya musim gugur yang penuh berkat. Judul khotbah hari ini adalah kehidupan doa dan pertobatan. Mari kita mempelajari firman Tuhan dengan judul ini. Hari ini adalah Hari Raya Serunai. Hari Raya Serunai ditetapkan untuk menyambut Hari Raya Pendamaian. Tuhan telah menetapkan tanggal 1 bulan yang ke-7 dalam kalender suci sebagai Hari Raya Serunai untuk mempersiapkan Hari Raya Pendamaian. Pada hari itu, 10 hari sebelum Hari Raya Pendamaian, bangsa Israel meniup serunai dengan mencuci tubuh dan batin mereka untuk mengakui semua kesalahan dan dosa mereka setahun itu dan bertobat di hadapan Tuhan. Kemudian, ada satu hal yang penting yang tidak bisa diabaikan di dalam Hari Raya Serunai. Itu adalah pertobatan. Selama 10 hari, dalam pekan doa dari Hari Raya Serunai hingga Hari Raya Pendamaian, kita mengucapkan terima kasih atas karunia Tuhan yang memberikan pengampunan dosa kepada kita. Dan kita juga harus mengakui semua kesalahan dan dosa kita dan bertobat dan meminta maaf kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya yakin bahwa doa dan pertobatan dua-duanya hal yang paling penting selama pekan doa dari Hari Raya Serunai hingga Hari Raya Pendamaian. Alkitab mengajari kita bahwa doa kita menjadi kemenyan dan naik dari tangan malaikat ke hadapan Tuhan. Doa kita adalah suatu persembahan yang sungguh dipersembahkan kepada Tuhan. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Apakah artinya? Mintalah. Itu berarti berdoalah. Berdoalah, maka akan diberikan kepadamu. Dan juga Tuhan berkata bahwa kita harus mencari dengan apa kita mencari. Dengan berdoa, kita harus mencari. Berdoalah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, itu juga berarti berdoalah. Berdoalah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Di dalam Matius pasal 7, Yesus Kristus mengajari kita bahwa melalui doa, kita bisa meminta, mencari, dan mengetok untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika kamu berdoa, kamu akan mendapatkan, mencari, dan pintu akan dibuka bagimu. Tetapi manusia biasanya jarang berdoa ketika semua urusan kehidupan mereka berjalan lancar. Doa adalah apa bagi jiwa kita? Kalau kita tidak berdoa, itu sama dengan kita tidak bernapas. Ada orang yang malas berdoa, walaupun jiwanya sekarang. Karena itu, Yesus Kristus sudah berdoa dari pagi-pagi sebagai teladan bagi kita, supaya kita bisa mengetahui kepentingan doa. Mari kita lihat itu di dalam Markus pasal 1. Pasal 1 ayat 35 kita baca. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan melakukan apa? Sepanjang hidup Yesus di bumi ini, dia selalu bangun pagi-pagi dan berdoa di tempat yang sunyi tanpa melewatkan satu hari pun. Itu adalah contoh bagi kita supaya kita juga melakukannya. Yesus menjadikan dirinya suatu teladan bagi kita, sambil dia meningkatkan kekuatan penginjilan melalui doa dan memberitakan kerajaan Tuhan. Dan
kabar keselamatan kepada banyak orang dalam sepanjang hari. Saudara-saudari, doa kita kelihatannya tidak mendatangkan kekuatan apapun. Tetapi kita mungkin berpikir bahwa berdoa hanya waktu mengutarakan harapan kita kepada Tuhan selama 5 menit atau 10 menit. Tetapi itu pikiran yang salah. Sebenarnya, doa memiliki banyak kekuatan. Oleh karena itu, Tuhan berkata bahwa kita harus berdoa berapa banyak. Kita tidak boleh berdoa hanya semenit atau 2 menit. Kita harus bersukacita senantiasa. Dan apalagi menurut firman Tuhan, kita harus terus-menerus tetap berdoa. Tuhan berkata, kita harus berdoa tanpa henti. Kalau kita berhenti bernafas, kita pasti sangat sakit. Sama seperti tubuh kita sakit saat berhenti bernapas, jiwa kita juga akan sakit jika kita berhenti berdoa. Karena itu kita harus berdoa berapa banyak. Kita harus berdoa tanpa henti. Kita mungkin berpikir bahwa doa tidak memiliki kuasa apapun. Tetapi Yesus telah memberikan suatu contoh yang terbaik tentang doa 2000 tahun yang lalu. Mari kita lihat doa mendatangkan seberapa banyak kuasa dari Tuhan. Mari kita baca Markus pasal 9. Markus pasal 9 ayat 17. Pasal 9 ayat 17 kita baca. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, 'Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari.' Lalu mereka membawa kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, 'Sudah berapa lama ia mengalami ini?' Jawabnya, 'Sejak masa kecilnya.' Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Kita harus percaya. Ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan iman yang percaya. Bukankah begitu? Ayat 24 kita baca. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari pada anak ini dan jangan memasuknya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Yesus mengajari kita bahwa semua kekuatan dan kuasa itu tidak bisa dinyatakan kecuali dengan berdoa. Memang murid-murid itu sudah sering sekali berdoa. Yesus sudah menjalani kehidupan doa. Dia bangun pagi-pagi dan berdoa tanpa istirahat untuk keselamatan umat manusia. Sama seperti yang dikatakan Alkitab kepada kita, tetaplah berdoa. Murid-murid tidak berdoa ketika mereka sibuk dan tidak mengingat kebutuhan doa ketika keadaannya baik-baik saja. Tetapi ketika mereka menghadapi kesulitan, barulah mereka buru-buru berdoa. Yesus sedang menyatakan alasan mereka tidak bisa menerima kuasa itu tanpa berdoa. Tidak ada alasan lain. Memang di sini Yesus tidak langsung berkata kepada mereka, "Itu dikarenakan kamu kurang bertekun dalam doa. Karena kamu belum cukup berdoa, kuasa ini tidak diberikan kepadamu." Tetapi dengan maksud ini, di dalam Markus pasal 9 dia berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa.
Tuhan memberikan kuasa kepada kita melalui doa. Saya meminta saudara-saudari, janganlah berdoa seperti biasa dengan berpikir, "Aku berdoa karena sekarang adalah hari raya." Tetapi, tolong meminta harapan Anda dan mengetok dengan kesungguhan hati Anda. Pada hari raya musim gugur ini, pintu pasti akan dibuka dan jalan pasti akan ditemukan. Kita akan menyaksikan apa yang kita minta itu diberikan kepada kita ataukah tidak. Kalau kita melakukan penginjilan dengan iman, kita akan berkata pada suatu hari, "Wah, Injil sudah diberitakan di seluruh dunia. Tuhan sudah mendirikan Sion di Samaria dan sampai ke ujung bumi." Di mana saja Anda akan mendengar anggota kita berkata, "Kami tiba di ujung bumi. Kami menyelesaikan penginjilan di ujung bumi." Saudara-saudari, penginjilan hampir diselesaikan di banyak benua. Pada situasi ini, kita perlu berdoa lebih banyak dan lebih sungguh-sungguh untuk berjaga-jaga melalui hari raya musim gugur ini. Penginjilan diselesaikan di Afrika. Penginjilan diselesaikan bahkan di Eropa yang sedikit lambat juga. Saya harap kabar-kabar yang menakjubkan ini bisa disampaikan kepada Ibu Surgawi Yerusalem Baru melalui doa kita. Karena Tuhan berkata bahwa kuasa seperti itu tidak bisa didatangkan tanpa berdoa. Mari kita percaya kuasa doa. Ini bukan perkataan saya, tetapi Yesus sendiri memperkenalkan kuasa doa dan kekuatannya melalui firman-firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab, bukan? Ada banyak berkat Tuhan di dalam doa. Kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan jika kita berdoa dengan ketekunan. Doa memiliki kuasa untuk memanggil kekuatan Tuhan, untuk melindungi kita dari pencobaan, dan untuk membantu kita mempunyai hikmat yang belum kita miliki. Mari kita baca Matius pasal 26, ayat 40 kita baca. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan melakukan apa? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Tuhan memberikan alat penting rohani yang disebut doa kepada kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tolong buka Yakobus pasal 1. Doa bisa membuka pintu untuk kita menerima hikmat yang tak terbatas. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Artinya, berdoalah kepada Tuhan, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Itu bukanlah janji dari manusia, tetapi dari firman yang tertulis yang diterima dari Tuhan. Kita bisa menyadari bahwa ketika kita kekurangan hikmat, kita harus berdoa kepada Tuhan dan menerima hikmat yang tak terbatas dari Tuhan. Doa bisa memanggil kuasa Tuhan. Doa bisa membuat kita menerima hikmat. Doa bisa membantu kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dan juga doa bisa memberikan kuasa Roh Kudus kepada kita menurut Lukas pasal 11. Tuhan berkata bahwa Dia akan mendengarkan doa orang yang menaati firman-firman-Nya. Di dalam Mazmur pasal 51 dituliskan bahwa kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan jika kita berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan supaya tidak berbuat dosa. Pada zaman ini, orang-orang sangat sibuk menjalani kehidupannya. Mereka sibuk karena pekerjaan di kantor dan sibuk karena urusan pribadi. Mereka bahkan tidak mempunyai waktu menjaga diri dan memeriksa diri sendiri. Karena Tuhan sudah tahu semua itu, Dia menetapkan hari raya ini 3.500 tahun yang lalu untuk memberikan waktu doa supaya kita bisa memeriksa diri selama hari raya Serunai hingga hari raya pendamaian. Jika ada jiwa yang sesak untuk bernapas sejauh ini, sehingga berbahaya, dia harus mengubah cara bernapasnya. Mari kita mengatur cara bernapas kita.
supaya kita bisa bernapas dengan lancar dan mengalami banyak hal yang diberkati dengan berdoa kepada Tuhan. Tuhan menjelaskan kuasa doa dengan teliti melalui Alkitab. Pada hari raya ini, kita harus berdoa untuk pertobatan terlebih dahulu di antara banyak hal yang kita minta. Mari kita lihat beberapa firman tentang pertobatan. Kita harus menaikkan doa tentang pertobatan kepada Tuhan. Mari kita baca Mazmur pasal 51. Ayat 19 kita baca. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jiwa yang patah dan remuk bisa disebutkan dengan kata pertobatan. Tuhan tidak akan memandang hina persembahan dari pertobatan. Mari kita baca Mazmur pasal 7 ayat 12. Pasal 7 ayat 12 kita baca. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya, dan membidik. Di dalam versi TL ditulis, jikalau tiada ia bertobat, Tuhan akan mengasah pedangnya. Mengapa dia mengasah pedangnya? Untuk membinasakan orang yang tidak bertobat. Dan Tuhan melentur busurnya dan membidik, supaya panahnya segera ditembakkannya ke arah orang yang tidak bertobat. Begitulah Tuhan menunjukkan murka kemarahannya setiap saat terhadap orang yang tidak bertobat. Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya, dan membidik. Ayat 14. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Alkitab berkata bahwa Tuhan marah terhadap orang yang tidak bertobat dan mengasah pedangnya dan telah melenturkan busurnya terhadap mereka dan siap membidiknya. Mari kita merenungkan makna dari pertobatan sesuai dengan Alkitab. Menurut Alkitab, kehidupan orang yang bertobat adalah kehidupan yang bernilai dan satu harinya seharga dengan 1000 tahun. Dan Alkitab mengibaratkan kehidupan orang yang bertobat sebagai kehidupan seorang yang bangkit dari kematian. Kehidupan yang begitu indah dan diberkati, dijaminkan untuk kita. Jadi, ketika Yesus datang ke bumi ini dan memberitakan Injil ke seluruh dunia, sesudah dibaptis pada waktu umurnya 30 tahun, perkataannya yang pertama adalah, pertobatan bukan? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kamu telah hidup kehidupan menuju kematian. Sekarang, kamu akan benar-benar hidup. Karena itu bertobatlah. Mengingat bahwa pertobatan itu begitu indah, begitu diberkati, dan begitu berharga. Mari kita baca firman di Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat 11 kita baca. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya,
Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini bagaimana? Perbuatan yang terbaik di antara perbuatan-perbuatan anak bungsu itu adalah dia bertobat. Dia sudah hidup berfoya-foya dan tidak baik sama sekali sebelum dia bertekad untuk bertobat. Melalui perumpamaan ini, Yesus menekankan kehidupan sesudah bertobat, bukan? Anak bungsu itu telah mati dan menjadi hidup kembali setelah dia bertobat. Saudara-saudari, semua waktu yang berlalu tidak bisa kita kembalikan lagi. Tetapi melalui pertobatan, semua kesalahan dan dosa yang sudah kita perbuat bisa dihapuskan. Yesus sedang mengajarkan kita makna besar dari pertobatan ini. Oleh karena itu, satu hari dalam kehidupan pertobatan seharga dengan 1000 tahun. Di antara tokoh-tokoh yang sudah menjalani kehidupan yang berharga, mari kita lihat kisah Yunus yang sudah bertobat melalui Alkitab. Yunus pasal 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang-balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Sesudah Yunus mendengar kehendak Tuhan, dia melarikan diri dari Tuhan ke Tarsis, tidak mau mengikuti kehendak Tuhan karena takut pada orang-orang Niniwe. Di tengah laut dalam perjalanan ke Tarsis, angin ribut bertiup ke laut sehingga kapal yang dinaiki Yunus itu hampir hancur. Lalu Yunus ditelan oleh ikan besar. Di dalam perut ikan besar itu, dia bertobat dari perbuatannya dengan berdoa dengan sungguh-sungguh. Bayangkan, seorang manusia ada di perut ikan. Itu berarti dia sudah mati. Tetapi dia masih hidup. Maka dia tidak menyayangi nyawanya lagi dan tidak takut mati lagi dengan memberitakan di Niniwe. Setelah dia bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan mengubah kehidupannya menjadi kehidupan yang lebih berharga daripada 1000 tahun.
Semua 120.000 orang Niniwe mendengar pesan Yunus. Apakah yang terjadi sesudah itu? Mereka semua mendengar kehendak Tuhan yang disampaikan Yunus. Dari raja sampai anak yang terkecil di antara rakyat. Semuanya bertobat dengan berpuasa dan meminta Tuhan mengubah maksudnya itu. Pada akhirnya, Tuhan menarik kembali malapetaka yang telah dirancangkannya itu untuk ditimpakan ke atas orang Niniwe, bukan? Di belakang sejarah yang ajaib ini, ada seorang nabi yang sudah bertobat. Pekerjaan yang hebat ini tidak bisa dilaksanakan bahkan dalam 1000 tahun. Tetapi Yunus melakukannya dalam sehari. Saya yakin bahwa kabar baik akan diberitakan tanpa gagal. Ketika semua anggota Sion kita bertobat dengan kesungguhan dan tetap berdoa untuk penyelesaian penginjilan di dunia selama pekan doa sejak Hari Raya Serune hingga Hari Raya Pendamaian. Mari kita baca Yehezkiel pasal 18 ayat 30. Kita perlu mengetahui kehendak Tuhan dan memahaminya melalui hari raya ini. Untuk apa kita harus berdoa dan kenapa kita harus bertobat? Kita harus mengetahuinya. Kita tidak bisa melakukan persiapan untuk masuk ke surga tanpa bertobat. Tahap pertama persiapan untuk masuk ke surga adalah pertobatan. Kita baca ayat 30. Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Tuhan berkata, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Ayat 31. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku dan perbaharulah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah. Supaya apa? Supaya kamu hidup. Tuhan memerintahkan kita untuk bertobat. Supaya kita bisa diselamatkan, bukan? Melalui hari raya musim gugur ini, mari kita pahatkan dua istilah, doa dan pertobatan dalam batin kita, supaya kita bisa bersiap dasar bagi semua anak Tuhan yang akan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saya berharap semua anggota Sion akan menerima bantuan dari Bapa dan Ibu Surgawi, supaya kita akan mendengar berita gembira bahwa semua Sion didirikan di dunia untuk saudara-saudari kita bisa kembali kepada Tuhan. Mari kita bergiat menginjil. Pertobatan bisa diwujudkan melalui perbuatan, yaitu menginjil dengan giat. Kita sendiri harus bertobat. Orang yang benar-benar bertobat adalah orang yang menuntun pendosa lain untuk dapat bertobat juga. Pertobatan itu tidak kelihatan, tetapi saya berharap kita akan mewujudkan pertobatan itu dan meniup sangkakala ke seluruh dunia pada Hari Raya Serunai ini, supaya semua manusia bisa bertobat. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.